Kalian panas-panas. Oh, aku marah, aku emosi. Kenapa? Foto Tuhanku digituin. Foto Tuhanmu digituin. Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah? Hah? Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah? Kamu nggak protes? Ah. Dengar, saya katakan Yesus punya bulu jembit, betul, Yesus punya bulu jembit. Dia seorang manusia dilahirkan oleh bundanya yang bernama Maria. Kau baca Lukas 1 nomor 26 sampai seterusnya. Adakah di sana dikatakan Tuhan? Terus ketika saya mengatakan saya tidak mau lagi menyembah nonot, saya tidak mau lagi menyembah nonot yang ada bulu jembitnya, betul. Karena apa? Kalau ada orang nonotnya, setahu saya dua biji jakar, satu pidong, itu adalah kepunyaan dari kemaluan laki-laki. Apakah saya harus menyembah Tuhan saya yang punya kemaluan? Enggak lah, malulah saya. Jadi dengan adik kami, kalian yang memulai. Jangan salahkan saya. Allah Akbar. Takbir, takbir. Mantap. Kalian mengatakan, kami sudah memaafkan. Kami sudah memaafkan. Tapi proses hukum harus tetap berjalan loh. Kuda. Kau lihat itu Tuhanmu diinjak bibelmu. Kamu diam. Kamu diam. Bibelmu diinjak-injak. Bibelmu dipijak-pijak. Di matamu sendiri kau lihat, bukan di luar negeri, di dalam negeri, pelakunya masih hidup. Bahkan kalian berkongkok-kongkok, bahkan kalian jilat pantatnya. Kamu tidak malu? Orang yang menginjak kitabmu, yang kau anggap suci, sekarang kau ciuman kudus. Kami tertawa lihat bagaimana rendahnya tipikal kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Siap-siap kita semua ya teman-teman ya. Bagaimana Polikarpus ini sedang mempersiapkan satu rencana besar, yaitu memenjarakan, membelenggu seluruh apologet Islam yang ada di media sosial. Mereka menganggap bahwa para apologet Islam ini adalah ancaman bagi misi mereka, membuat Islam menjadi minoritas, membuat agama Islam ditinggalkan oleh rakyat Indonesia. Itu misi dari para Polikarpus. Begitu juga misi mereka untuk memecah belah, untuk membuat chaos, membuat kekacauan. Dan kita tahu beberapa tahun terakhir, sejak munculnya para apologet Islam di media sosial, misi Polikarpus kandas. Misi mereka makin hari makin jauh. Itulah kenapa mereka menganggap harus dimusnahkan dulu apologet Islamnya, supaya tujuan mereka bisa tercapai. Dan kita bisa lihat bahwa itu sudah dimulai, teman-teman. Segala cara mereka lakukan. Dan saya berkali-kali sudah sampaikan, ini sudah saya awasi setengah tahun yang lalu. Ya, dari tahun lalu saya sudah bilang bahwa Polikarpus pasti akan mengubah strategi. Mereka lihat, 3 tahun terakhir, diskusi yang ada di medsos tidak menguntungkan mereka. Dari diskusi-diskusi yang ada, orang berbondong-bondong jadi mualaf. Saat pendeta MIM debat dengan Bang Zuma, endingnya banyak yang mualaf. Kodondi debat secara offline dengan pendeta Estrasoru. Hasilnya banyak yang jadi mualaf. Begitu juga diskusi-diskusi yang lain yang ada di medsos. Ini membuat mereka berpikir, kalau terus dilakukan cara seperti ini, yang ada kekalahan terus. Dan mereka juga bukan orang bodoh, teman-teman. Berkali-kali saya ingatkan kepada teman-teman, jangan anggap remeh. Jangan merasa bahwa kita sudah menang di medsos, artinya kita sudah selesai. Enggak. Para Polikarpus pasti terus mencari celah. Mencari celah di mana mereka ada kemungkinan menang. Ya, mereka bukan orang bodoh yang seperti di film karton, setiap hari kalah, tetapi datang lagi. Kan begitu. Udah tahu kalah, tetap datang. Seperti Power Rangers gitu kan, kirim satu monster kalah, besok kirim lagi satu monster. Mereka bukan orang bodoh, mereka juga mereview, mereka juga pasti mengubah strategi. Dan kita sudah lihat, dari tahun lalu mereka persiapkan itu semua. Mereka bagi tim mereka. Ada yang di ranah penghujatan. Mereka naikkan penghujat-penghujat baru, seperti Ki Ahmad, ya, Agatha. Nah, ini kan penghujat-penghujat baru, Metatron. Mereka bentuk. Begitu juga dengan channel-channel propaganda mereka, channel-channel berita bohong mereka, tumbuh subur.
Tumbuh sangat subur teman-teman. Saya sampai terkejut, banyak sekali channel Polycardus ini. Sedangkan yang di Muslim, ya segitu-gitu aja. Kalaupun bertambah, mohon maaf ya, bukan saya merendahkan ataupun mendiskreditkan perjuangan teman-teman, kebanyakan hanya menyiarkan debat-debat dari apologet yang memang sudah disiarkan di channel lain. Contohnya debat Bang Zuma. Muncul 5-6 channel baru Muslim. Itu menyiarkan hal yang sama. Jadi nggak ada warna baru, teman-teman. Nggak ada warna baru. Ini satu keresahan juga yang mau saya sampaikan. Terus kita lihat, teman-teman, bagaimana upaya mereka untuk menangkap, memenjarakan kita. Dan itu sudah dimulai dari 2 tahun yang lalu, saat mereka melaporkan saya. Ya, salah satu yang paling pingin mereka tangkap, paling pingin mereka penjarakan, yaitu saya. Dan itu sudah dimulai. Terus tahun lalu mereka coba lagi, dan tahun ini mereka sedang dapat momentum. Ya, kalau saya bilang ini kan lagi dapat momentum. Setelah Ratu Entok, mereka susulkan dengan saudari kita Nora Aritonang. Dan dibilang nanti akan menyusul Bang Zuma. Dan mereka buat konten-konten propaganda. Konten-konten berita bohong. Ya, jelas-jelas ini konten berita bohong. Nama TV Laskar Kristus, tapi isi konten ya berita bohong. Ngeri, Zuma mengancam HBB dan Kristen. Jangan sampai kami jihad gara-gara Ratu Entok. Bebaskan segera. Ya. Ini kalimat yang dikarang oleh Arif Gulo dari TV Laskar Kristus dan bukan pernyataan Bang Zuma ya. Yang pertama, Bang Zuma tidak pernah mengancam HBB dan juga Kristen. Nggak ada ancaman dari Bang Zuma. Ini udah masuk ranah pencemaran nama baik. Tapi memang Polycardus seperti itu. Selalu membuat konten yang isinya berita bohong. Ya. Nih, Zuma akan bawa massa dan ancam Kristen. Ini kan konten yang jelas-jelas isinya adu domba, propaganda. Ya. Isinya jelas-jelas propaganda, teman-teman. Isinya berita bohong. Bang Zuma hanya mengatakan, buat para Polycardus, agar kalian jangan semena-mena. Yang dilawan oleh Bang Zuma, Polycardus. Ya, jelas. Dari dulu yang kita lawan adalah Polycardus. Kita nggak ada masalah dengan Kristen. Ini bukan agama. Tapi Polycardus ini sengaja membenturkan agama Kristen dan Islam. Sengaja mereka benturkan. Luar biasa. Ya, ini linknya sebagai bukti. Kalau yang ngomong ini adalah si Arif Gulo dari Laskar Kristus ini. Dia adu. Dia adu Bang Zuma dengan orang Kristen. Nah, ini mereka ngerinya, teman-teman. Kalau kita mana pernah bawa-bawa nanti umat Islam akan menyerang kalian gitu. Nggak ada. Kita nggak sedang mengadu domba. Kita bukan sedang lagi lomba siapa lebih kuat, siapa lebih hebat. Enggak. Nggak ada di sini. Yang kita lawan Polycardus. Ini teman-teman harus clear. Terutama teman-teman Kristen ya. Yang kami lawan adalah Polycardus yang terus membuat kekacauan. Yang membuat umat muslim jadi berang, marah. Dan sehingga banyak juga ya yang jadi salah sasaran. Banyak teman-teman kita Kristen jadi kena imbasnya. Banyak. Ini nggak saya pungkiri. Banyak teman Kristen kita yang nggak tahu apa-apa jadi kena imbas gara-gara Polycardus. Karena Polycardus ini suka nyamar pakai nama Kristen. Oke, kita dengarkan dulu Polycardus satu ini. Begitu ya. Nah, teman sekalian, kita akan membahas ini. Ratu Entok kemudian ditangkap paksa, ya, dipanggil paksa oleh Polda. Dan nanti kita akan lihat bagaimana kemajuan-kemajuan tentang kasus ini. Dan PPP Pemuda Batak Bersatu ini siap mengkawal kasus Ratu Entok ini supaya menjadi efek jerah. Oke. Nah, teman sekalian, kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh si Zuma ya, si mulut besar teman-teman sekalian ya, ketika diskusi di TikTok. Ya, tetapi tidak ada isinya. Ya, sudah berapa kali berdiskusi dengan teman-teman Kristen kok yang apa namanya apologet ya. Bahkan Ustadz Zuma ini kan pernah naik ke room saya di TV Laskar Kristus di TikTok. Ya, dan pada akhirnya ya dia dikejar oleh Raja Debat. Ya. Raja Debat, dan ya pada akhirnya para Raja Debat minta saya biar apa head to head dengan Ustadz Zuma. Oh, KO juga. Yang dengan kemudian ada alasan pamit karena ada undangan.
Iya ya. Nah, baik teman-teman sekalian, kita akan lihat dulu bagaimana kemudian Ustadz Juma murka, marah dan menantang ya PBB, menantang MUKI dan juga lembaga-lembaga lain yang telah melaporkan Ratu Entok ya. Dan kita melihat teman-teman sekalian seperti apa ya. Bantu viralkan video ini. Kita akan lihat sampai di mana Ustadz Juma ini ya. Kita lihat videonya yang Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menanggapi Ustadz Juma yang koar-koar teman-teman sekalian di room TikTok. Di situ Ratu Entok ada ya. Itu sebelum Ratu Entok dijemput paksa. Ya, jadi teman-teman sekalian kemarin ya saya ada posting tadi malam ya. Bagaimana sebelum dijemput paksa oleh Polda. Sebenarnya sudah ada perwakilan terlebih dahulu teman sekalian dan membawa surat pemanggilan tapi hanya fotokopi. Ratu Entok itu marah-marah. Oh, ini rumah orang kaya loh. Ini rumah Ratu Entok, bukan rumah gelandangan. Ya katanya. Begitu, ya. Pergi katanya. Kalau tidak kusiram kalian itu. Ya. Teman-teman sekalian arogan, udah tahu salah ini, arogan. Dia minta saya baru layani, Kapolda itu yang datang katanya. Bawa itu berapa personil kah? Ya, bawa pengacara, bawa camat, bawa lurah dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya teman sekalian ya dibawa, dijemput paksa oleh pihak Polda Sumatera Utara. Nah teman sekalian, Juma itu kan berkuar-kuar tuh. Nanti kita akan lihat bagaimana reaksinya. Ya, Juma saya secara pribadi ya, saya akan melihat bagaimana reaksi Anda. Ya, buktikan bahwa Anda memang membela adik kesayanganmu yaitu Ratu Entok. Ya. Ya, kamu coba buktikan. Kamu bawa-bawa logika tadi itu ya, yang injak Alkitab pada waktu itu. Logika sudah katakan bahwa sedikit pun api tidak akan bersuara nantinya. Ya. Dan kita akan lihat bagaimana tindakan Anda kemudian untuk menyelamatkan Ratu Entok supaya tidak ditangkap. Tapi sayang sekali karena kabarnya Ratu Entok ya sudah ditahan di Polda. Dan tentu saja ya mungkin sudah pakai baju orange. Dan saat ini kabar terkini dia ya telah dimasukkan di sel perempuan ya. Jadi sangat jelas ya. Jadi kemudian Anda mengutip tentang ajaran kasih dan lain sebagainya. Orang Kristen ya sudah memaafkan, tapi kan kita negara hukum. Lagi pula ini Juma yang melaporkan itu bukan hanya orang Kristen loh. Di HBB itu Hurian Bangso Batak itu ada campuran umat Islam bro. Ya, jadi yang melaporkan ini bukan orang-orang Kristen, tetapi ini adalah sebuah elemen masyarakat yaitu HBP dan PBB ya, yang memberikan laporan karena ya terjadi kegaduhan antara gara-gara Ratu Entok dan juga si itu tuh apakah adik kesayanganmu juga itu Nora Aritonang. Ya, apakah itu kesayangan Anda juga bro? Itu juga sudah dilaporkan. Yang melaporkan siapa? Bukan orang Kristen saja, tetapi itu adalah aliansi daripada elemen masyarakat ya, yang di dalamnya ada Islam dan ada Kristen. Ya. Tapi teman-teman sekalian, saya mau tunjukkan kepada Anda dulu ya kabar dari Ratu Entok ya, dan juga sedikit nanti tentang pelaporan Nora Aritonang. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas menjuah-juah di Tabang Sobatak salut. Nah, jadi hari ini tanggal 10 Oktober ya, jam 7:05. Jadi hari ini kita agenda kita tetap ini hari ke-6 ya. Kita nonstop mengawal kasus Ratu Entok. Jadi hari ini kita mau ke kantor pusat Dewan Pimpinan Pusat Horas Bangso Batak dulu. Setelah itu kita ke Polda. Ada agenda yang harus kita penuhi bersama kawan-kawan dari LBH Horas Bangso Batak dan juga rekan-rekan pelapor yang lainnya. Oke, jadi sekalian saya jawab ya, banyak kemarin yang selalu tanya soal Ratu Entok, udah ditahan apa belum katanya. Jadi ini saya katakan bahwa
Polda Sumatera Utara sudah bekerja profesional sesuai dengan SOP. Jadi saya benarkan 100% kami sudah melihat dengan mata kepala kami sendiri bahwa Ratu Ento ditahan di ruang tahanan wanita sesuai dengan identitas yang si Ratu Ento miliki. Jadi penyidik dari Polda Sumatera Utara itu sudah bekerja secara profesional. Oke? Iya, jadi teman-teman sekalian ini salah satu pelapor ya. Dan ini adalah teman kita yang beragama Islam, dan saya lihat foto rekan-rekan juga di sana. Ada yang Islam, yang ada di Persatuan Huria Bangso Batak ya. Jadi Juma harus paham itu ya. Lalu kemudian Juma tadi kan ada ancaman itu. Ya, kalau terjadi apa-apa kepada adik kesayangan, ya jangan salahkan kami. Kalian yang mulai, kalian yang mulai. Emang pikir orang Kristen juga takut dalam hal itu, bro? Ya, kita tidak pernah takut dalam hal itu. Kita berjalan di atas kebenaran. Karena memang Ratu Entok telah menghujat, dan itu terang-terangan penghujatannya. Bahkan Nora Aritonang juga melakukan hal yang sama. Bahkan bisa jadi Anda menyusul ya dengan video-video Anda yang menghina kekristenan selama ini, menghina Rasul Paulus, ya, menghina Bunda Maria, menghina ya Tritunggal Maha Kudus. Jadi jangan berpikir ketika Anda memberikan ancaman-ancaman demikian orang Kristen kemudian pada takut. Lalu yang melaporkan itu mereka cabut laporan mereka. Itu bukan anak kecil yang harus Anda ancam-ancam, bro. Ya. Jadi kalau udah salah, kan Ratu Ento udah salah. Udah nggak ada yang perlu dibela. Ya. Atau juga yang melaporkan adalah organisasi-organisasi HBB dan juga PBB dan beberapa yang lainnya. Ya. Kalau nggak salah ada 5 elemen ya, organisasi begitu. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, bagaimana dengan Rina Aritonang? Mari kita melihat Rina Aritonang yang kemudian juga sudah dilaporkan. Berikut videonya. Kita ada di Polda Sumatera Utara ya, dan kita kembali membuat laporan yang baru ya untuk Ratu Entok ya, puji Tuhan semua sudah mengetahui hasilnya, dan hari ini kita membuat laporan dengan pasal yang sama ya, dan juga terjadi adalah di live yang sama dengan Ratu Entok, tapi ini lebih mengerikan bahasanya ya, dan ini lebih Benar. Saya katakan Yesus punya bulu jembit, betul, Yesus punya bulu jembit. Dia seorang manusia dilahirkan oleh bundanya yang bernama Maria. Kau baca Lukas 1 nomor 26 sampai seterusnya. Adakah di sana dikatakan Tuhan? Terus ketika saya mengatakan saya tidak mau lagi menyembah nonot, saya tidak mau lagi menyembah nonot yang ada bulu jembitnya, betul. Karena apa? Kalau ada orang nonotnya, setahu saya dua biji jakar, 1 pidong, itu adalah kepunyaan dari kemaluan laki-laki. Oke, teman-teman sekalian, itu kita sudah dengarkan ya. Baik, kalau si Ratu Entok itu udah aman. Artinya Ratu Entok sudah ada di sel wanita sesuai dengan jenis kelamin yang ada di identitasnya ya. Jadi ditempatkan di sel wanita. Baik, kemudian di Nora Aritonang ini masih dalam proses, teman-teman sekalian. Dan saya yakin bahwa perempuan ini juga, si mulut busuk ya, akan dijemput paksa juga oleh Polda. Kenapa? Karena menurut pelapor ya, ada di dalamnya pengacara, itu Nora Aritonang itu lebih parah dari Ratu Entok. Ya, maka mereka minta Polda secepat mungkin untuk memproses kasus ini. Oleh karena itu teman sekalian, kita tetap santai sekalipun Juma menyalahgunakan tadi bahas masalah kasihlah, masalah ajaran ini ajaran itulah ya, ngancam kekristenan lah, biarkan saja. Biarlah hukum yang tetap berjalan, dan biarlah pada pelapor ini juga dia diberikan kesehatan, kemampuan ya untuk tetap mengawal kasus ini ya. Ini ibaratnya teman-teman ya,
Buat teman-teman Kristen supaya kalian tahu, Polycarpus ini, dia ibaratnya kita sedang demo nih, ada demonstrasi. Nah, dia nyamar jadi pendemo. Terus dari dalam barisan pendemo, dia lempar batu, ya, atau dia tembakkan senjata kepada pihak kepolisian atau tentara yang berjaga. Tujuannya terjadi chaos. Jadi mereka menyamar masuk ke dalam Kristen Protestan dan melakukan penghujatan kepada Islam, dan begitu umat Muslim marah, sasarannya jadinya kepada Kristen. Itulah saya bilang yang harus kita lawan, ini Polycarpus. Saya berharap teman-teman Kristen memaklumi dan mengerti bagaimana posisi umat Muslim. Bagaimana keresahan umat Muslim yang selama ini terus dihujat. Ini kan hasil akumulasi, teman-teman. Dari bagaimana hujatan demi hujatan dibuat oleh Polycarpus. Kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh Paul Jang, Saifuddin Ibrahim, Sofiatul, Dewi Bulan, Sang Penggugat, Wak Donat, Pak Bom, dan sebagainya. Banyak sekali, teman-teman. Dan umat Muslim melihat bahwa ini nggak ada nih hukuman bagi mereka. Sehingga resahlah umat Muslim sekarang. Untuk itu saya memohon maaf nih, ya, bagi teman-teman Kristen yang mungkin menjadi korban, ya, menjadi menjadi kena getahnya lah. Ya, ada beberapa yang lagi ibadah malah dipersulit dan sebagainya. Ini imbas dari itu. Itulah kenapa dari dulu saya serukan, yuk kita lawan Polycarpus. Ini harus kita bereskan, kalau enggak, kacau teman-teman. Kacau. Ini dulu yang harus kita bereskan. Sumber masalahnya bukan kasus by kasus. Oh, di sana pelarangan ibadah dibereskan. Oh, di sana muncul lagi, bereskan. Nggak akan selesai, karena masalahnya Polycarpus. Salah satunya ya ini, memakai nama TV Laskar Kristus. Tapi kelakuan kalian lihat sendiri. Kan gitu. Bang Zuma mengatakan tidak boleh semena-mena. Nggak ada Bang Zuma bilang apa? Kita akan ya menyerang, akan bawa orang. Nggak ada, teman-teman. Ini kan fitnah yang jahat sekali. Fitnah yang jahat sekali yang dilakukan oleh mereka. Akan bawa massa. Kapan Bang Zuma bilang akan bawa massa? Ya. Yang kita ingatkan, kamu jangan semena-mena. Jangan semena-mena. Jangan dibuat seakan-akan Bang Zuma akan bentrok dengan polisi, akan bentrok dengan Kristen. Nggak ada. Maksud dari Bang Zuma, dia akan mendukung perjuangan dari teman-teman, termasuk Ratu Entok dan Nola Aritonang. Seandainya Nora Aritonang dipanggil oleh pihak kepolisian, seandainya ya, karena masih bentuk laporan. Dari laporan, polisi berhak menentukan dilanjutkan atau tidak. Kalau dilanjutkan, artinya terjadi pemanggilan. Sama seperti yang saya alami maupun Ki Ahmad, ya, sampai ke pemanggilan. Itu akan disupport. Akan disupport artinya apa? Ya akan dibantu. Dibantu mungkin pengacara, atau mungkin lewat dana, lewat doa, kan gitu. Supportnya lewat seperti itu. Bukan dengan menggerakkan masalah, ya akan terjadi bentrokan lah, membuat kekacauan. Enggak, itu kalian, Polycarpus. Kalian sedikit-dikit mengadu domba, sedikit-dikit menyuruh penonton kalian untuk bertindak anarkis. Mempengaruhi laskar-laskar Polycarpus untuk melakukan tindakan yang nggak benar. Kami bukan seperti itu. Ya. Ratu Entok itu disupport. Disupport. Tapi yang sesuai dengan koridor hukum. Ya. Jadi kalau kamu bilang Bang Zuma akan menyelamatkan Ratu Entok, menyelamatkan dari mana? Memangnya kamu pikir kantor Polda Sumut nggak aman, sehingga perlu diselamatkan? Kepolisian itulah yang memberikan rasa aman. Karena tugas polisi adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat. Jadi kalau bicara keselamatan, ya Ratu Entok aman di sana. Tetapi bagaimana membela, ya, membela Ratu Entok? Karena kalau kita lihat, cukur rambut dan mengatakan foto, ya, itu foto siapa? Kan yang dipertanyakan selalu itu. Itu apa benar foto atau lukisan dari Yesus? Nah, itu urusan ahli lah, bukan urusan kita. Ya, bukan urusan kita. Bang Zuma hanya membantu karena menganggap bahwa ini saudarinya. Ya, ini orang yang perlu dibela. Tetapi bela sesuai dengan koridornya. Bukan bertindak anarkis seperti Polycarpus, kan dikit-dikit mau terjadi gesekan, mau terjadi bentrokan gitu kan. Terus dia koar-koar. Ratu Entok sombong sekali. Mau siram orang yang datang ke rumahnya. Halo? Ada orang datang bawa surat, mengaku-ngaku surat dari kepolisian. Bawanya fotokopi. Kita terima nggak masuk dalam rumah? Enggak lah. Siapa yang mau terima orang seperti itu?
Dan di mana-mana setahu kita, surat dari kepolisian diantarkan oleh pihak kepolisian, bukan diwakili orang-orang lain, maupun bawa fotokopinya. Ini kan membingungkan bawa fotokopi. Dan pemilik rumah tersebut berhak menerima atau tidak tamu tersebut, orang tersebut. Kalau memang niatnya ngantar surat, ya udah ngantar surat, selesai. Kan nggak harus masuk dalam rumah. Kalau mau masuk dalam rumah, ya terserah pemilik rumahnya mau kasih atau tidak. Itu pun dipermasalahkan sama Arif Gulo ini ya. Saya bingung cara pikirnya gitu. Asli bingung. Dia nampak sekali tuh tendensi kebenciannya. Sehingga penilaian-penilaiannya itu memang bukan penilaian yang objektif. Ini udah penilaian yang suka-suka dia gitu. Ngantar surat, bertamu, beda hal. Betul tidak? Contoh nih, tukang pos, JNE, JNT, ngantarin barang, ngantarin surat, dokumen. Ya, langsung ngantar ke rumah saya, udah selesai. Bukan harus masuk ke dalam atau bertamu. Enggak seperti itu, teman-teman. Ya. Terus dia koar-koar bahwa Bang Zuma akan menyusul. Ya, setelah Nora Aritonang, akan menyusul. Karena juga menghujat Trinitas. Saya waktu dia bilang Trinitas, saya agak lawak gitu. Setahu saya, mohon maaf ya, silakan kalian cek. Menurut teman-teman Kristen yang lain, penghujat Trinitas itu adalah teman-teman Oneness dan teman-teman Unitarian. Betul tidak? Orang-orang Oneness dianggap sebagai penghujat Trinitas. Karena mereka tidak mengakui Trinitas. Mereka bilang nggak ada tuh barangnya. Yang benar adalah Yesus Bapa itu sendiri. Sedangkan umat Muslim nggak peduli. Mau Trinitas, mau kuartet, mau apa. Mana peduli sama kami, nggak ada urusan sama kami. Itu iman kalian. Berkali-kali saya sudah sampaikan. Kami nggak akan pernah peduli kamu mau nyembah berapa banyak. Mau nyembah siapa. Mau ngapain, mau salto-salto, urusan kalian. Nggak ada hubungan dengan kami. Tetapi mohon maaf, kalau kalian membuat fitnahan, membuat berita bohong, kita akan lawan. Ya, kita akan lawan. Silakan kalian cek. Dari dulu, saya konsisten untuk meluruskan fitnah-fitnah yang dibuat Polycarpus. Ya. Dan mempertanyakan segala hujatan ya, dan narasi-narasi ngaco yang dibuat oleh orang-orang yang ada di medsos. Karena dia ada di medsos, ya kita punya hak untuk mereaksi, mempertanyakannya. Walaupun kadang-kadang kita bisa difitnah. Ya, kita yang difitnah. Misalnya, HTD ngomong, saya lagi yang difitnah gitu kan. Kalau mereka ini kan memang spesialisnya itu, tapi ya sudahlah. Ya. Inilah konsekuensi yang harus kita terima. Bahwa kita meluruskan fitnahan mereka, pasti mereka nggak senang. Karena mereka maunya ini adalah berita hoax itu tersebar. Dia maunya itu masyarakat terima berita bohong yang mereka sampaikan. Terus kalau kita bicara Nora Aritonang, ya sekali lagi, biarkan kepolisian yang menilai sendiri. Mereka punya pertimbangan, mereka bukan orang yang nggak ngerti. Ya. Nah, kalau kita kan cuma mengawal dan mensupport. Dan saya berharap memang teman-teman Muslim ini bisa bersatu. Lewat kasus ini, ya, ini kita jadikan pelajaran supaya kita lebih bersatu melawan Polycarpus. 2 hari yang lalu saya meeting cukup intens ya dengan Bang Zuma. Internal cuman beberapa orang saja karena memang sifatnya cukup rahasia. Dan Bang Zuma nanya pendapat saya kasih semua datanya. Ya, saya bilang kondisi apologet Islam di medsos seperti apa, bagaimana Polycarpus itu begitu masif. Polycarpus benar-benar itu sudah melebarkan pengaruh mereka kemana-mana, karena kita sibuk dengan debat. Ya, saya sampaikan. Sampai Bang Zuma bilang apa? Dek, bantulah. Bantu. Jadi, kita akan ubah ya, strategi kita juga, karena Polycarpus sudah berubah, mau nggak mau kita berubah. Di medsos kita akan ada banyak perubahan juga, karena saya lihat channel Polycarpus ini ngeri sekali teman-teman. Dan kita akan konsolidasi semua teman-teman kita yang ada di medsos untuk kita satu tujuan nih. Satu tujuan melawan Polycarpus. Harus satu bahasa. Ya, jadi semua teman-teman Muslim itu harus satu bahasa bahwa yang kita lawan adalah Polycarpus ini. Ini akan kita lakukan. Dan setelah tukar pikiran kemarin, Bang Zuma siap bahwa minggu depan akan ada gebrakan. Akan ada ya, gebrakan luar biasa yang kita jamin akan membuat Polycarpus kembali teriak-teriak, tidak adil, tidak adil.
Ini pegang omongan saya. Mereka kan sekarang lagi ketawa nih. Lagi bilang yes, yes gitu kan. Setelah sekian lama selalu teriak, playing victim, tidak adil dan sebagainya. Kita akan balikkan. Setelah minggu depan mereka akan kembali akan teriak, wah ini nggak adil dan sebagainya. Coba lihat. Karena memang Polycarpus seperti itu. Ya, Polycarpus kerjanya seperti itu. Dan saya berharap teman-teman Kristen jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh, jangan membiarkan mereka menyusup. Ya, jangan biarkan mereka mengadu domba kita. Jangan. Sayang sekali negara kita, kalau sampai rusak hanya karena mereka, teman-teman. Mereka ini hanya cari duit. Mereka ini hanya mementingkan diri mereka. Ini bukan sedang bela iman. Apa iman yang mereka bela? Coba saya tanya, apa iman mereka yang mereka bela? Nggak ada. Memprovokasi, membuat kegaduhan, menjelekkan Islam. Itu yang bisa mereka lakukan. Jadi itu aja sih yang mau saya sampaikan. Ya, kalau kalian merasa bahwa inilah itulah, aduh udahlah. Ya, kita kalau mau banyak komplain teman-teman, semua bisa kita komplain. Tapi kita lihat bagaimana negara ini. Saya kemarin ngobrol dengan teman Katolik. Ya, saya sempat ngobrol, dia cerita. Ya, dia juga kesal dengan beberapa nama-nama ustadz ya, yang dia bilang tidak toleransi lah, radikal dan sebagainya. Saya langsung kasih dia pencerahan. Saya bilang ginilah, kalau kamu mau nilai yang jelek-jelek saja, nggak akan habis-habis. Ya, nggak akan habis-habis. Saya bilang sama dia, kamu sama istri kamu saja, Pak. Ya, istri kamu, pasti ada yang kamu tidak suka. Betul nggak? Kamu nggak suka istri kamu begini, kamu nggak suka dia begitu. Tapi kamu tetap bersama. Kenapa? Karena kamu melihat yang baiknya juga banyak. Ya. Selain keburukan istrimu, pasti ada kebaikannya. Kan begitu. Ya, begitu juga ini. Kalau kamu mau lihat ustadz ini, aduh nggak selesai. Kamu lihat bagaimana ustadz-ustadz yang baik. Bagaimana umat muslim menyambut paus kamu. Ya, pemimpin agama kamu. Sampai saya bilang gitu, kamu lihat bagaimana paus disambut. Sekarang saya tanya, dari Protestan ada nyambut nggak? Langsung dia, oh iya juga ya. Itu teman-teman, kalau kita mau lihat negatifnya nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Ya. Itulah saya berharap teman-teman Kristen buka mata. Bahwa ini sumber masalah Polycarpus. Kalau nggak ada Polycarpus, kita akan hidup dengan sangat nyaman. Ya. Pegang omongan saya, kita pasti akan hidup dengan sangat nyaman sekali teman-teman. Ya. Ini yang teman-teman harus garis bawahi. Dan sebenarnya saya ngomong ini pahit sekali bagi mereka nih. Ya, saya berani jamin ini banyak yang tantrum, banyak yang ngamuk-ngamuk. Karena saya lihat sebagian Polycarpus ini lagi kejang-kejang nih. Setelah saya kembali mengangkat tentang Dr. Yonatan Purnomo, sekaligus Gilbert punya keluarga, saya lihat udah mulai nih banyak yang kejang-kejang. Banyak yang sudah kesetanan. Ya, saya nggak tahu apakah kembali akan ada serangan-serangan dari Polycarpus lewat Polda Sumatera Utara, kan gitu kan. Nggak bisa lewat diskusi, nggak bisa lewat konten, lewat Polda Sumatera Utara. Luar biasa memang. Ya, kita tunggu. Dan saya melihat gelagatnya akan ke sana. Jadi kalau ada teman-teman bilang, loh kamu sendiri juga, kenapa tulis nomor rekening? Ya, ini berkali-kali saya ulangi teman-teman. Kalian bisa cek, apalagi teman-teman yang ikut saya dari dulu. Ya, saya nggak pernah mau taruh nomor rekening. Zaman dulu malah saya taruh nomor rekening teman-teman. Ya, saya taruh teman-teman punya yang lagi kesusahan kayak Bang Dewa. Ya, waktu zaman Kores butuh laptop, ya, butuh untuk pindah dari Bali. Saya taruh mereka. Kalau ini, saya harus jujur akui, saya nggak sanggup melawan Polycarpus yang begitu luar biasa serangannya. Nggak sanggup sendirian, teman-teman. Kalau kasus sudah selesai, nggak perlu lagi. Ya, kalau kasus ini sudah selesai, nggak perlu. Tapi ini saya harus buka, kenapa? Berat bagi saya, teman-teman. Ya, harus bolak-balik, harus bayar pengacara. Yang berat itu pengacara, bukan tiketnya. Kalau tiket, ya lumayan juga sih, tapi nggak sebesar pengacara. Terus kalau ditanya, kenapa nggak pakai teman-teman? Saya sudah coba tahun lalu tuh. Tahun lalu saya ditawari, ya ada beberapa teman-teman yang mau bantu. Ternyata pas hari H orangnya pada sibuk. Ya, karena mungkin mereka lebih mengutamakan yang bayar gitu kan, kerjaan yang bayar. Sedangkan saya kan ditolong. Jadi memang bukan prioritas. Dan saya trauma. Jujur saya trauma gitu. Jadi daripada saya nyari yang murah tapi salah-salah bisa mati kita, ya bisa mampus, ya udahlah mending saya bayar teman-teman. Walaupun berat. Ya, saya sampai jual beberapa aset. Jadi kalau ada yang bilang, loh, masa
cantumkan nomor rekening nggak cukup. Ya, saya rasa nggak perlu saya buka-bukaan di sini mutasinya ya. Kalau teman-teman yang dekat, mereka pernah lihat. Ya. Jadi memang nggak gampang, teman-teman. Jujur saya katakan nggak gampang, tapi inilah yang harus saya lewati, harus saya hadapi. Jadi kalau ada yang bilang, Bang sabar. Nggak sabar pun nih harus lewati, teman-teman. Lu kalau nggak sabar mau ngapain gitu? Mau pukul tembok, mau antuk kepala, mau kejang-kejang kayak Polikardus, nggak ada guna juga kan? Tetap harus kita lewati. Ya sudah, nikmati saja prosesnya, minta kepada Allah kekuatan. Ujungnya kan itu. Kita ini bisa apa, teman-teman? Ujungnya yang bisa kita lakukan hanya berserah kepada Allah. Kan begitu, hanya berserah. Paling yang bisa kita lakukan yang lain adalah ikhtiar kita. Contohnya apa? Ya, contohnya mau nggak mau saya tulis nomor rekening sebagai bentuk ikhtiar saya. Ada yang sumbang, alhamdulillah. Terus ada yang nanya, bagaimana teman-teman yang lain? Ya kalau ada yang nolong, syukur. Tapi saya bersyukur masih banyak penonton-penonton yang baik hati. Ya, masih banyak penonton yang luar biasa, yang benar-benar mendoakan dengan sangat tulus, dengan sangat ikhlas. Bahkan ada juga yang menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu saya. Ya, itu saya sangat bersyukur. Kalau dibilang bagaimana dengan teman-teman apologet, ya kalau ada yang bantu, alhamdulillah. Kalau enggak pun, saya nggak bisa maksa. Mereka juga punya beban mereka punya masalah mereka sendiri. Ya, jadi kita nggak pernah harus memberatkan orang, nggak bisa teman-teman. Nggak boleh kita memberatkan orang lain. Ada yang bantu syukur, ya gitu. Jadi jangan berpikir, oh ada kewajiban si A ini nolong, B nolong, nggak ada teman-teman. Menolong orang itu keikhlasan, bukan kewajiban. Ya. Kewajiban kita saat kita sanggup. Kalau kita sanggup, kita wajib membantu orang. Tapi kalau kita nggak sanggup, itu bukan kewajiban. Balik kepada keikhlasannya. Jangan menuntut kepada teman, kepada orang lain. Ini yang teman-teman harus ngerti ya. Terus kalau ada yang nanya, loh, masa nggak ada sultan gitu kan? Di TikTok kan setiap hari orang ngomong sultan sana, sultan sini. Alhamdulillah, tanpa sultan pun saya masih hidup. Dan saya nggak pernah tertarik untuk mensekat-sekatin, mengatakan bahwa si A sultan, si B sultan, nggak. Semua sama. Dan ingat teman-teman ya, orang yang memberi di saat kesusahan, ya, orang yang memberi di dalam kesusahannya, itu jauh lebih luar biasa daripada kita yang memberi dalam kelimpahan. Itu saya sangat pegang tuh. Ya, saya bantu orang saat saya lagi berlebih, ya mungkin saya bisa bantu lumayan banyak ya, misal 1 juta, 2 juta, dibandingkan dengan orang yang uangnya pas-pasan, tapi dia bisa membantu orang lain, menyisihkan bantuannya kepada orang lain. Itu jauh lebih luar biasa, teman-teman. Dan hati seperti itu nggak gampang. Ya, punya hati seperti mereka tuh nggak gampang. Ya, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang nanya-nanya perihal ini ya. Dan ya kita harus bersiap dengan serangan Polikardus. Karena bahas-bahas ginian nih bikin mereka kejang-kejang, bikin mereka nggak terima. Karena bayangkan, mereka setengah mati menutupi fakta bahwa yang mereka pertahankan itu benar. Selama ini mereka bertempur dengan asumsi, dengan anggapan bahwa yang mereka pertahankan itu emas. Rajanya masih hidup. Yang mereka pertahankan harta yang berharga. Ternyata sampah. Ternyata rajanya sudah mati. Ya, ternyata yang mereka pertahankan salah. Nah, itu kan malunya udah nggak karuan. Malunya itu udah, waduh, tingkatan paling tinggi tuh teman-teman. Dan yang menyampaikan tuh dari internal mereka. Kalau dari luar, mereka tinggal bilang kan ke pasukan-pasukannya. Enggak, itu framing, propaganda dari sebelah. Sebelah asal ngomong kalau raja kita udah mati. Raja kita masih hidup. Nah, ini jenderalnya sendiri. Dari internal mereka sendiri mengumumkan bahwa raja kita sudah mati. Bahwa yang kita pertahankan ini ternyata sampah, batu, bukan emas. Itu pasukan-pasukan mereka rontok, teman-teman. Semangatnya pasti hancur. Ya, semangatnya pasti udah hancur. Ada yang terus kita gaungkan. Supaya mereka sadar bahwa Martin Luther itu salah. Salah mengambil Bible. Yang ngomong bukan saya, sekali lagi. Yang ngomong ini adalah Pendeta Dr. Yonatan Purnomo. Dan kalian bisa cek, yang ngomong itu memang dia. Jangan nanti dipelintir, difitnah ya. Polikardus ini kan kerjanya fitnah-fitnah soalnya. Ya, jadi yang ngomong bukan saya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini selalu. Makasih buat support kalian semua. Kalian luar biasa. Ya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.